Apakah saudara kenal Daud? Apakah saudara kenal Abisai? Sama? Eleasar? Gak kenal? Nah, wajar banget. Karena kita cenderung mengingat nama dan mengenal tokoh-tokoh. Kita mungkin tidak akan pernah tahu nama-nama dan peran yang dilakukan oleh orang-orang yang saya sebut itu kalau kita tidak membuka Alkitab kita. Di 2 Samuel 23, ternyata ada satu bagian khusus untuk menyebut daftar 37 orang prajurit alias bawahan Daud. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi ada orang seperti Eleasar yang berjuang seorang diri sampai lelah dan tangannya kejang sampai gak bisa lepas dari pedangnya demi dia melawan orang Filistin. Terus ada lagi Sama yang mempertahankan ladang dari pendudukan orang Filistin padahal tentara lain sudah lari. Nah, ketika saya baca ini, ternyata dalam kitab sucinya Tuhan itu menaruh nama orang-orang yang mungkin levelnya tidak seperti Daud, orang bawaannya Daud di dalam kitab sucinya Tuhan yang sampai sekarang beredar berabad-abad ini. Nah, itu kayak bicara kepada setiap kita yang mungkin kita ini orang-orang kecil yang kerja ya tidak dilihat orang, pelayanan mungkin ya tidak dihargai orang, bahwa sekalipun mungkin yang kamu lakukan itu orang lain tidak tahu, yang dikenal itu pemimpinmu gitu ya, tapi Tuhan mengingatmu. Kayak Tuhan tuh kayak ngomong, aku melihat, aku mengingatmu, aku menghargaimu. Nah, terus dimasukkan di dalam kitab suci itu biar bangsa Israel kemudian dia bisa menghargai orang-orang prajuritnya Daud ini. Nama Daud kan raja dilulukan, tetapi prajurit ini apa yang mereka lakukan dengan perannya masing-masing itu kan menggenapi rencana Tuhan juga. Bukan Daudnya yang penting di hadapan Tuhan, sama-sama penting karena masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Meskipun secara struktur mungkin Daud lebih tinggi daripada para prajuritnya, tetapi di mata Tuhan mereka semua tuh orang-orang yang sama. Tuhan sudah memberikan porsi dan bagiannya masing-masing. 2 Samuel 23 ini senada dengan 1 Korintus 12. Di dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa kita masing-masing itu adalah anggota tubuh Kristus. Entah kita sebagai kaki, sebagai tangan, mata, telinga, kepala. Jadi kaki gak bisa bilang bahwa karena aku bukan tangan, maka aku bukan bagian dari tubuh. Nah, kalau tubuh ini semuanya tangan, nah siapa yang jalan, siapa yang gerak? Nah, sebaliknya juga kepala gak bisa bilang ke kaki, aku gak perlu kamu. Nah, Tuhan tuh sudah memberikan tempat kepada setiap anggota sesuai dengan kehendaknya Dia. Dengan tujuan apa? Agar setiap anggota ini saling memperhatikan dan saling menghargai satu sama lain. Karena hanya nama Tuhan saja yang patut kita permuliakan. Demikian renungan hari ini. Shalom.